Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GATech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, GATech akan coba menyelesaikan praktek routing RIP di Kisco Packet Tracer. Buat teman-teman yang belum melihat pembahasan praktek routing statik di video sebelumnya, silakan lihat di bagian atas sudah GATech sediakan link untuk lihat videonya. Di sini kita menggunakan dua buah router. Kita tambahkan nama. Di sini kita tambahkan GATech. Ini gatek@gmail.com. Kemudian waktu yang dibutuhkan di sini ada 20 menit. Untuk IP yang digunakan sama dengan routing statik di video sebelumnya. Hanya yang membedakan routingnya. Yang di video sebelumnya menggunakan routing statik. Di video ini kita akan menggunakan routing RIP. Sekarang kita coba mengerjakan di R1 terlebih dahulu. R1 kita tampilkan progresnya. Progres pengerjaannya ini masih 0%. Kemudian kita enablekan. Saat mengerjakan routing RIP ini, GATech sarankan teman-teman sudah mempraktekin routing statik di video sebelumnya. Kemudian kita masuk ke mode konfigurasi, conte. Kemudian kita ganti hostname-nya sesuai dengan soal. Ini hostname R1. Hostname R1. Kemudian kita tambahkan IP address. Ini ada menggunakan dua buah interface. G00. Kita menggunakan gigabyte. G0 interface G00. Kemudian IP at 192.168.200.1, netmasknya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa teman-teman aktifkan interface-nya menggunakan perintah no shutdown. Kemudian exit. Kemudian tambahkan IP untuk interface yang kedua. Interface G001, tambahkan IP address-nya 192.168.20.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Ini sudah selesai, kita tambahkan yang dua ini. Kemudian kita tambahkan pool untuk R1 dengan nama R1. Kemudian kita exit terlebih dahulu. IP DHCP pool R1. Kemudian kita tambahkan network yang digunakan yang terhubung ke klien. Ini yang akan terhubung ke klien. Jadi kita tambahkan network dari IP address yang kita gunakan ini. Networknya 192.168.20.0, netmasknya 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.20.1, DNS servernya 192.168.20.1. Selanjutnya kita tambahkan IP exclude di R1 ini. Kita exit terlebih dahulu. Exit IP DHCP exclude 192.168.20.1, kemudian kita tambahkan routing RIP di R1. Di sini kita gunakan router RIP. Networknya 192.168.200.0. Kemudian network yang kedua 192.168.20.0. Jadi ada dua buah network yang digunakan. Kemudian kita tambahkan IP address di komputer A. Di sini kita dapatkan secara otomatis.
Kemudian di bagian komuter B kita tambahkan secara manual sesuai dengan soal yang diberikan. 20.2 span 2 168 20.1 span 2 168 20.1. Di bagian ini progres kita sudah 50%. Sudah selesai kita mengerjakan di bagian R1 klien A dan klien B. Sekarang kita masuk ke R2. Di bagian ini kita enablekan, kemudian kita tampilkan progresnya, progres pengerjaan. Kemudian masuk ke mode konfigurasi. Kemudian kita ganti hostname-nya menjadi R2. Ini ada R2. Selanjutnya kita tambahkan IP address di interface yang pertama, interface G0, kemudian IP at 192.168.200.255.255.255.0, kemudian no shutdown, kemudian exit, kemudian tambahkan interface yang kedua 01 IP at 192.168.40.1.255.255.255.0 sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian kita aktifkan interface-nya, kemudian exit, kita aktifkan DHCP servernya IP DHCP pool R2. Di sini ada R2. Kemudian networknya 192.168.40.0.255.255.255.0. Kemudian default routernya atau gateway-nya 192.168.40.1, DNS-nya 192.168.40.1. Kemudian exit, kita tambahkan IP exclude, IP DHCP exclude 192.168.40.1, 192.168.40.10. Di sini ada 40.10. Kemudian enter. Selanjutnya kita tambahkan routing RIP 192 routing RIP, enter. Kemudian networknya 192.168.200.0. Kemudian network yang kedua 192.168.40.0. Kemudian kita lihat tabel routingnya do show IP route. Harusnya di bagian sini kita sudah melihat informasi dari routing RIP. Ini kita coba lihat kembali. Kita lihat di bagian R1 terlebih dahulu. Ini do show IP route. Di sini ada routing RIP 40.0 melewati via 200.2. Di sini sudah ada tabel routingnya. Di R2 kita coba lihat kembali do show IP route. Di sini juga sudah ada tabel routing dari routing RIP. Ini ada RIP. Harusnya praktek kita di sini hampir selesai. Yang mau kita atur klien C dan klien D. Di sini klien C IP-nya otomatis dapat IP. Kemudian klien D ini kita tambahkan secara manual 192.168.40.2 192.168.40.1 192.168.40.1. Di bagian ini harusnya progres kita sudah 100% karena konfigurasinya sudah selesai. Tinggal kita ingin melakukan pengujian, silakan lakukan pengujian. Teman-teman menggunakan ping juga boleh. Di sini kita coba gunakan, kita
kita periksa terlebih dulu IP-nya, IP config. Ini dua, yang A, kemudian kita jalankan yang C, kemudian IP config. Oke, di sini terlihat IP yang digunakan A dan C. Ini ada A dan C. Sekarang kita coba ping dari A ke C. Ini IP yang kita digunakan di klien C. Kita coba ping 192.168.40.11. Ini ada 40.11 di klien C. Di sini ada request timeout pertama, kemudian kita coba ping selanjutnya, harusnya berjalan normal. Selanjutnya kita tracer untuk melihat rute yang dilewati 192.168.40.11. Di sini ada dua buah rute yang dilewatin, rute yang pertama, rute yang kedua. Rute yang pertama ini di router 1, router yang kedua di router 2. Itu juga dari klien C, ini harusnya juga bisa terhubung ke klien A. 20.11. Sini juga reply, kemudian tracer pun harusnya juga bisa 268.20.11. Sini juga menggunakan dua buah rute yang ada di R1, R2, ini rute yang ada di R1. Di sini kita sudah melakukan pengujian. Buat teman-teman yang ingin mengirimkan mengetes menggunakan simple PDU ini, teman-teman juga bisa. Di sini ada progresnya. Di sini ulang kembali kalau valid, ini sukses. Kemudian sebaliknya begitu juga dari C ke A, sukses. Dari C ke B, di sini masih kita ulang kembali, harusnya berjalan dengan normal. Kemudian dari C ke A juga harusnya sukses. Di sini kita sudah menyelesaikan routing RIP dan progresnya sudah 100%. Ini masih tersisa waktu kita 7 menit dari alokasi waktu sebanyak 20 menit. Jadi yang membedakan antara routing statik dan routing RIP saat konfigurasinya, yaitu saat menambahkan tabel routing. Saat routing statik, teman-teman menambahkan informasi secara detail di tabel routingnya, sedangkan di routing RIP ini teman-teman cuma menambahkan network yang terhubung ke router yang digunakan, baik di router 1 maupun di router 2. Kemudian secara otomatis router akan menambahkan di tabel routingnya sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang belajar routing, yaitu routing RIP. Dan jangan lupa bantu support channel GATEK dengan cara berikan like, berikan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.